Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani muda D8W. Kali ini saya sedang berada di lahan ubi yang saya tanam berumur 4 bulan ya kawan. Dan ini ubinya saya biarkan rimbun kawan ya oleh gulma ya, karena nggak sempat untuk membersihkan gulma-gulma ya. Namun terlebih dahulu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar membantu channel ini terus berkembang, dan simak terus videonya, jangan skip-skip agar tidak gagal paham. Di sini saya sedang berada di lahan ubi yang sudah saya tanam berumur 4 bulan ya kawan. Di sini lahan ubi yang terbengkalai ya. Namun saya tidak khawatir karena sudah pasti umbi yang ditanam dan dirawat dan juga diberi pemupukan atau penyepraian juga. Itu akhir saya menyeprai itu berumur 3,5 bulan dan pemupukan yang terakhir itu berumur 3 bulan kawan ya. Nah, setelah 3 bulan saya biarkan ubi jalar yang saya tanam ini begitu saja ya. Karena nutrisi atau makanan yang saya berikan kepada tanaman ubi, walaupun saya biarkan terbengkalai seperti ini, namun sudah tercukupi ya biasanya kalau sudah 3 kali pemupukan. Pemupukan pertama yang saya lakukan yaitu dengan ditabur, dan yang kedua saya kocor berumur 2 bulan, dan yang ketiga juga berumur 3 bulan kawan ya, dengan cara dikocor. Perbandingannya 10:2 kawan ya. Ponska-nya 10 kilo dan grower 2 kilo kawan ya. Lalu saya campurkan ya kawan. Untuk pengocorannya saya lakukan satu jalar ini 1 gelas ya, 1 gelas pupuk kocor. Dan untuk takaran airnya 20 liter kita berikan 2 gelas ya, atau 1,5 gelas ya. 1,5 gelas pupuk, airnya 20 liter. Nah, seperti itu penjelasannya. Dan buat pengocorannya nanti kita berikan 1 gelas ya, 200 ml atau 220 ml untuk per batang ubinya ya kawan. Nah, ini jalar ubi. Ini sudah habis terpangkas ini ya. Mungkin ini karena ada yang ngarit ya kawan ya. Disangka ini kebun ubi yang tidak ditanam, padahal ini yang sengaja saya tanam, namun saya tidak sempat untuk membersihkan gulmanya. Namun kalau tanaman ubi yang sudah kita tanam lalu kita urus, minimal itu ya, dari pembesaran, sejak pembesaran buah, yaitu buah umbinya berumur dari umur 2 bulan itu harus kita fokuskan ya sampai berumur 3 bulan ya kawan, atau 3,5 bulan. Kita fokuskan ya untuk pembesaran buah ubi biar umbinya tidak gagal kawan ya, tidak gagal berbuah. Nah, seperti ini buktinya, hasilnya ya akan saya buktikan. Tuh, sudah terlihat jelas kawan ya. Nah, sudah ada umbinya ini, walaupun saya biarkan terbengkalai kawan ya, namun umbinya juga sehat kawan, tidak ada bekas lanas tuh ya. Ini kawan, ini walaupun saya biarkan terbengkalai itu umbinya kawan ya. Oh, walaupun keras ya, karena tadinya penuh dengan gulma kawan ya. Oh kawan. Nah, ini juga sama, udah berumbi kawan tuh kawan ya. Kalau ini sudah naik ke atas ya.
seperti ini juga sudah terlihat kawan ya. Ini keinjak-injak ini ya, padahal ini bedengan ya, namun keinjak-injak ya seperti ini ada umbinya kawan tuh. Nah, yang sudah siap kita panen. Padahal ini keras ya, karena tanahnya keinjak-injak kawannya tadinya. Injak ini kawan nih bedengannya. Kalau bedengan umbi sebenarnya jangan diinjak kawan ya. Nah, ini juga sama kawan ya. Coba kita tes yang di sini ya. Oh, sampai sana itu umbi semua kawan. Nah, seperti ini kawan ya. Ini sudah terlihat naik ke atas ya. Itu menandakan tanaman ubi yang kita tanam berhasil berbuah dengan baik ya, walaupun ini tidak terawat kawan. Kawan ya, ini bukti nyatanya kawan ya, umbinya lumayan besar ya, alhamdulillah tuh. Nah, besar kawan ya, ini real kawan, dan umbinya pun mulus kawan loh, bisa dilihat ya. Padahal ini penyepraian terakhir 3,5 bulan kemarin kawan ya. Itu pun cuma dua kali penyepraian ya, minimal itu sekali pemupukan, 1 bulan sekali kita lakukan penyepraian. Namun karena banyak kegiatan yang lain, karena apa ya, bentrok dengan penanaman cabai dan penanaman yang lain, jadi saya nggak sempat untuk melakukan perawatan full ekstra ya untuk tanaman ubi bulan ini ya. Nah, ini kita tutup lagi karena belum sempat untuk panen sekarang ya. Kita panen nanti paling 2 minggu lagi. Sini juga ada tuh umbinya kawan ya, yang dari jalar sini ya. Ini satu jalar ini ya, alhamdulillah umbinya besar-besar kawan. Seperti ini umur 4 bulan, umbinya besar juga lumayan. Nah, tuh. Dan mulus, alhamdulillah mulus ya, walaupun terbengkalai ya, terbengkalai ya. Buat saya menanam ubi ini sangat menguntungkan ya kawan, dan perawatan pun tidak harus selalu full ya, seperti tanaman-tanaman yang lainnya kawan. Kita cabut gulma-gulmanya ya. Padahal ini ubinya terbuka, ini sudah terbuka ya, naik ke atas ini. Nah, seperti ini juga, ini sudah berumbi, ini habis ya. Padahal saya tidak melakukan pemangkasan sudah 1 bulan ini kawan. Namun ini bekas yang ngarit kayaknya kawan. Ya, tidak masalah lah. Jadi kita nggak usah mengeluarkan tenaga ekstra buat melakukan pemangkasan ya. Dan alhasil ubinya juga alhamdulillah ini berbuah dengan sempurna ya, walaupun dibiarkan terbengkalai sampai menjulur ke atas. Ini naik kawan ya, naik kawan. Seharusnya umbi ini jangan sampai terbuka ya, karena kalau terbuka nanti banyak ya hama-hama yang sangat menyukai buah umbinya kawan ya. Ini juga berumbi itu kan. Ini setiap pohon ya, pohon umbinya atau jalar umbinya, setiap ininya semuanya berumbi kawan, tidak ada yang tidak berumbi nih kawan tuh. Nah seperti ini aja ya tuh, waduh cocok ya.
berumbi semua kawan. Gulmanya saja sudah tinggi kawan ya. Namun kalau kita serius ya, pengurusan pertama dari 1 bulan sejak tanam sampai 3 bulan ya, sampai 3 bulan. Walaupun kita biarkan terbengkalai seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa umbi yang kita tanam akan menghasilkan buah umbi yang maksimal kawan. Apalagi kalau kita sempat untuk melakukan pengurusan ya, jangan sampai terlalu rimbun seperti ini ya, dengan gulma-gulma. Mungkin hasilnya akan lebih maksimal ya. Tuh kawan ya, saya cabut gulmanya sudah terlihat ini ya. Ini buah umbinya kawan. Oh wow ya. Tuh, dan di sini juga, sebelah sini ada juga kawan. Di jalar sini tuh sudah terlihat ya. Oh, ini pada saya timbun dalam ini ya. Namun sampai menjulur keluar seperti ini kawan. Ada makhluk hidupnya kawan. Tuh, ini kalau umbi sudah berumur pas 4 bulan seperti ini ya. Ini sudah dipastikan umbi cilembu yang kita tanam rasanya akan mantap ya, manis, biasanya manis kawan. Ini sangat banyak rimbunnya ya, gulma-gulmanya ini bukan banyak lagi nih. Ini bersihkannya harus dilakukan pembabadan. Oh, namun sebentar lagi akan saya lakukan pemanenan ya nanti. Tuh, ini dari jalan sini sudah berumbi juga, sama semua kawan. Tidak gagal ya, walaupun dibiarkan terbengkalai. Umbi juga kawan. Perawatan terakhir dengan pembersihan gulma yang saya lakukan ke kebun ubi jalar ini 3 bulan setelah tanam. Terakhir itu 3 bulan ya, berumur 3 bulan, dan saya biarkan 1 bulan. Alhasil kebun ubi jalar saya ini sangat rimbun kawan ya, dengan gulma-gulma. Walaupun kebun ubi ini sudah rimbun oleh gulma-gulma kawan, namun saya sudah pastikan ya, dan sudah saya buktikan bahwa kebun ubi yang saya tanam ini walaupun terlalu rimbun ya oleh gulma-gulma, karena saya biarkan setelah 3 bulan yang lalu, akhirnya penuh dengan rumput-rumput kawan ya. Aduh ampun ini ya kawan. Namun alhasil ubi yang saya tanam ini alhamdulillah berbuah dengan baik ya kawan, berumbi maksudnya kawan ya. Takut ada yang protes nih. Nah seperti itulah penjelasan cara untuk melakukan perawatan umbi itu yang harus kita utamakan ya, yaitu dari umur 1 bulan sampai berumur 3 bulan ya kawan. Kalau kawan banyak waktu, kawan bisa melakukan sampai umur panen kawan ya. Namun karena menurut saya ya, menanam ubi seperti ini ya sangat simpel kawan ya. Kita tidak perlu harus memperhatikan setiap hari ya, atau ekstra ya. Tapi hasil ubi asalkan bisa terpenuhi nutrisinya kawan, sudah bisa dipastikan bahwa ubi yang kita tanam akan bisa menghasilkan umbi yang sangat maksimal kawan ya, berumbi atau berbuah dengan baik kawan. Nah seperti itulah sedikit pembagian pengalaman saya dalam membudidayakan ubi jalar ya kawan. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis. Namun terlebih dahulu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe
agar membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.